Di dalam pendekatan seseorang untuk ikut masuk nyogok lah lewat jalan belakang supaya bisa disebut sebagai alumnus atau alumna UI. Kasusnya Bahlil ini sesungguhnya adalah masalah etika, masalah moral. Dan harus dicatat Bahlil sekarang ini adalah pejabat publik. Karena dia Menteri ESDM dan harusnya sebagai seorang pejabat publik itu ya masalah-masalah etika dan moral ini juga menjadi pegangan ya. Kalau seorang pejabat tinggi kemudian dia punya masalah moral, apalagi berkaitan dengan masalah akademis, ini kan sebenarnya ya dia tidak layak menjadi seorang pejabat publik. Ya tentu kita bisa ambil juga konsekuensi lebih jauh secara politis bahwa Bahlil mencoret yang kita sebut etika integritas, dan sekarang dia ada di kabinet, mestinya juga dipersoalkan di kabinet karena seseorang yang dibatalkan disertasinya harusnya kalau dia nggak mau, Bahlil nggak mau jadi semacam justice collaborator, maka konsekuensinya dia terima itu sebagai kesalahan dia. Nah kalau dia kesalahan itu menyangkut kedirian dia, berarti dia juga secara moral tidak berhak untuk memimpin kabinet atau menjadi portofolio di kabinet Pak Prabowo. Kan itu intinya tuh. Jadi sekaligus pada Pak Prabowo Presiden kita bebankan masalah etis ini kan. Udah ada 3 menteri yang berbau terlibat dalam kasus-kasus yang tidak etik, yang unethical. Satu adalah Menteri Budi yang sekarang sedang disorot. Apapun Menteri Budi ini, Budi Ari ini teman saya, tetapi kita mesti ambil poin bahwa sesuatu yang sifatnya etis itu tidak boleh dibatalkan hanya karena pertemanan. Betul, dia adalah teman saya, tetapi kasus ini juga harus diperlihatkan secara transparan. Yang kedua adalah Menteri siapa itu, Menteri Desa itu, ya siapalah namanya itu tuh, yang juga seolah-olah ditutup-tutupi lalu hilang kasusnya, padahal dia berbuat sesuatu yang betul sangat etis, yaitu memanfaatkan kop surat kementerian untuk kepentingan kampanye istrinya kan, itu seolah didiamkan. Jadi itu intinya. Yang ketiga adalah tadi Menteri Bahlil. Jadi sudah ada tiga menteri yang punya masalah, namanya Yandri Susanto itu. Jadi saya hanya ingin menerangkan supaya legitimasi Pak Prabowo tidak digerogoti oleh keburukan integritas menteri-menterinya. Mestinya Pak Prabowo bereaksi, entah lewat juru bicara, tetapi ini soal serius karena publik menginginkan Prabowo tegak lurus dengan janji dia bahwa etika harus dikemukakan, moral harus dikemukakan, integritas harus didahulukan. Jadi itu soal-soal yang hari-hari ini mungkin akan jadi pembicaraan panjang tuh. Sambil kita menunggu sekali lagi UI itu membuka lebih jauh siapa yang terlibat di dalam pelolosan status Bahlil itu tuh. Yang kedua, jangan Bahlil sekedar dikorbankan, padahal Bahlil itu dijebak sebetulnya secara konformistis oleh sistem UI yang juga koruptif. Kita mesti tuduh itu dulu, soal pembuktian itu belakangan, tapi kita mesti kasih tahu bahwa satu sistem di UI itu memungkinkan Bahlil menjadi contoh yang buruk. Jadi Bahlil jadi contoh yang buruk dari sistem yang buruk di UI. Nah, dua belah pihak itu atau dua faktor ini harus kita persoalkan secara lebih mendalam. Salam